Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke kelas terakhir, pertemuan terakhir dari kelas utilitas semester ini, teman-teman. Jadi, pada topik kali ini kita akan membahas terkait tentang manajemen lingkungan. Ya, ini terkait dengan manajemen lingkungan. Di mana kita sebagai seorang chemical engineers, kita nggak cuma merancang proses yang optimal secara yield atau proses yang baik begitu ya untuk cost gitu ya yang sangat irit bukan. Tapi kita juga harus dapat menjaga keseimbangan begitu ya antara kemajuan industri kita baik dari segi cost maupun proses dengan kesehatan lingkungan di sekitar kita. Jadi bagaimana proses itu bisa menjaga keberlanjutan dari lingkungan sekitar kita. Dan bagaimana semuanya itu bisa menaati atau mengacu kepada regulatory atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu. Jadi kita akan bahas hari ini terkait tentang bagaimana kita memanage lingkungan from the point of view of a chemical engineers. Begitu. Ya. Nah, oke, jadi ada batasan hukum. Jadi ada batasan hukum atau matriks hukum yang harus kita taatin ya pada saat kita mendesain suatu proses kimia, teman-teman. Jadi kita waktu mendesain industri ada matriks hukum yang harus kita taatin dan tiga hal yang terpenting yang harus kita patuhi itu ada Clean Air Act, Clean Water Act, dan Resource Conservation and Recovery Act. Jadi kita harus menjaga gitu ya agar polutan udara itu memenuhi standar. Jadi pada saat kita membangun sebuah industri, kita harus memilih proses-proses, memilih utilitas, memilih bahan baku yang mampu menjaga kebersihan dari udara. Begitu, yang bisa menurutin atau mentaatin CAA, ya Clean Air Act. Kemudian yang kedua, itu kita harus mentaatin pilar hukum tentang Clean Water Act atau aksi air bersih begitu. Jadi eh di sini kita itu harus juga pada saat merancang begitu ya, proses kita harus bisa memastikan bahwa kondisi ekosistem air di sekitar kita tetap bersih. Begitu teman-teman ya. Tidak tiba-tiba oh polutannya jadi banyak sekali begitu yang dibuang ke lingkungan. Enggak, ya. Oke, dan yang ketiga itu adalah RCRA ya, Resource Conservation and Recovery Act. Nah, jadi di sini gitu ya, kita harus bisa pada saat kita membangun sebuah industri, kita harus bisa mengatur dan melacak limbah berbahaya kita, limbah B3 kita. Jangan sampai kita membuat suatu industri yang mana eh menghasilkan B3, B3-nya nggak bisa dilacak atau bercampur nantinya sama dengan limbah-limbah yang lain. Oh, itu tidak boleh. Ya, limbah B3 itu harus bisa dipisahkan. Oleh karena itu pada saat teman-teman mempelajarin kelas TPL lalu, itu limbah B3 itu kan sendiri ya. Beda dengan limbah cair, padat, dan udara. Ya, nah oleh karena itu limbah B3 atau limbah berbahaya ini harus bisa dilacak. Ya, sehingga kita bisa memenuhi peraturan yang ketiga di RCRA. Ya, di mana nah ini ada tulisannya ya bahwa mandate-nya adalah cradle to grave tracking of hazardous waste. Berarti kita harus bisa mengetrack, harus bisa melacak limbah berbahaya kita mulai awal dia dibentuk sampai dia dibuang ya dengan aman. Oke, nah itu harus sudah dilacak keseluruhannya. Oke. Nah, oleh karena itu, teman-teman, diperlukan yang namanya sistem manajemen lingkungan. Ya, diperlukan yang namanya sistem manajemen lingkungan agar industri yang kita bangun ini itu nggak cuma bisa berjalan menghasilkan yield tinggi, efektif secara cost, enggak, tapi juga bisa menjaga lingkungan sekitar. Ya, nah, oleh karena itu, ya, ISO 14001 ya ini merupakan landasan umum untuk kebijakan lingkungan. Ya, tapi bagi kita di industri kimia, kita biasanya menggunakan ISO 14001 plus responsible care.
atau kita biasanya sebut dengan RC satu. Ya, jadi itu ada responsible care 14.001. Jadi nggak hanya kita menaati kebijakan lingkungan, tapi kita juga tahu bahwa kita sebagai pelaksana ya, pelaku industri kimia, kita punya responsible care terhadap lingkungan sekitar. Jadi ada keselamatan proses di dalamnya, ada keamanan rantai pasok di dalamnya, ya ada penjangkauan kepada komunitas secara aktif juga, begitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya di slide bagian kanan bawah, begitu ya, proactive community outreach. Jadi kita juga kenapa kok kita harus proaktif community outreach juga? Karena bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kalau orang di sekitarnya aja, komunitas sekitarnya kita nggak perhatikan. Ya, contohnya ya kita menghasilkan limbah kan nantinya dari industri kita, ya kan otomatis itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar nggak pasti. Komunitas kita terdampak nggak pasti. Nah, oleh karena itu kita juga perlu mengikuti ya gitu ya. Kita perlu menggunakan RC satu ini dengan ketat ya untuk menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga komunitas sekitar kita juga. Ya, jadi kita harus melihat berbagai macam policy yang ada di sini ya. Jadi ada environmental policy, ada aspek dan impact analysis, ada pollution prevention, ada regulatory compliance, ya kan plus dengan ini teman-teman yang kanan ya. Jadi standarnya, safety-nya juga harus dicek begitu ya. Kemudian hygiene-nya juga harus dicek, supply chain-nya harus dicek ya. Dan juga itu tadi kita harus outreach ke community ya. Karena gimana pun juga pabrik kita ini akan berdiri di tengah-tengah komunitas. Begitu. Ya, oleh karena itu diperlukan yang sebelah kiri, teman-teman, PDCA. Berarti kita perlu menggunakan siklus, kita harus plan dulu. Ya, kita harus identify environmental aspects, apa yang harus kita perhatikan. Ya, targetnya nanti seperti apa, kita harus planning dulu. Limbah yang akan kita hasilkan ini nantinya harus mengikuti aturan seperti apa, setnya seperti apa, terus kemudian lingkungan sekitar kita ini seperti apa, agar pada saat kita membuang limbah itu kita masih bisa menjaga ekosistem sekitar kita. Nah, pada saat plan sudah kita punya, oh, berarti nanti air itu maksimal harus sekian nih ya TDS-nya, TSS-nya, pH-nya harus sekian ya, terus mikroorganismenya harus sekian dan lain sebagainya kita sudah planning. Nah, kita baru lakukan bagian do. Apa itu bagian do? Itu deploy resources, train employees, execute standard operating procedures. Jadi kita harus bikin SOP-nya ya. Proses kita ini harus seperti apa ya step-stepnya ya. Terus kemudian supaya nantinya limbahnya itu yang dibuang begitu ya, itu nggak sampai mencemarin ekosistem sekitar. Ya, terus setelah itu nggak cuma SOP-nya doang yang dibuat kalau nggak dilaksanakan buat apa begitu ya. Nah, jadi yang kedua dilakukan adalah kita harus training begitu ya employees kita begitu. Bagaimana employees kita ini benar-benar mentaati apa yang direncanakan di plan begitu ya. Oh, berarti harus ngecek ini, ngecek itu, harus maintenance ini, maintenance itu supaya proses itu berjalan dengan lancar. Jadi sehingga limbah yang dihasilkan tetap inspect ya sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan yang ketiga, tentu saja orangnya sudah ngerti, SOP-nya sudah ada, alatnya kan juga perlu ada. Ya, jadi resources-nya juga harus disediakan. Begitu ya, bagaimana perusahaan ini menyediakan alat-alat yang mumpuni ya untuk bisa menjaga proses ini tetap aman bagi lingkungan. Nah, kemudian dilakukan juga cek ya. Ada makanya PDCA, ada Plan Do Check Act begitu ya. Nah, ada cek, bagian cek apa itu cek? Kita harus memonitor begitu ya, ngecekin gitu ya, emisinya gimana? Ya, apakah benar sudah dilakukan ini memang emisinya memang di bawah yang dikehendakin? Nah, itu harus dicek. Ya, karena kalau kita nggak pernah ngecek, gimana kita tahu apakah proses kita itu berjalan dengan baik atau tidak? Ya kan? Terus kemudian kita conduct audits. Ya, jadi selain melakukan pengecekan, kita juga perlu diaudit baik itu internal maupun eksternal. Internal biasanya oleh tim HSE, eksternal oleh tim dari ISO atau RC. Begitu ya. Kenapa? Supaya ya benar-benar dilakukan. Begitu ya, semua yang direncanakan dan apa namanya dan ini direncanakan untuk dilaksanakan gitu. Nah, dan yang terakhir adalah act.
Ya, setelah kita monitor emission, kita conduct audits, ya, kalau sampai terjadi masalah, begitu ya, iya kan terjadi masalah, kita harus act lagi, begitu, ya, kita harus, oh, ini gimana nih penanganannya kalau ada ketidaksesuaian buangan, misal, oh emisinya ternyata, sorry, emisinya ternyata lebih tinggi daripada yang direncanakan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu juga kita harus punya planning, teman-teman. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan di X ini. Ya, sehingga plan ini terus bisa berjalan. Ya. Dan kalau perlu, bahkan di X ini itu juga selain, oh, ternyata sudah masuk terus nih. Bagaimana kita bisa tingkatkan planning kita? Sehingga yang awalnya itu, oh mungkin TSS-nya 100 ppm, sudah masuk itu. Sesuai dengan permintaan dari regulasi pemerintah Surabaya dan Jawa Timur gitu ya. Misal sudah sesuai nih dengan standar-standar semuanya. Itu 100 ppm di TSS-nya. Ternyata kita mau melakukan peningkatan supaya TSS saya itu bisa berkurang 50%. Sehingga 100% itu kan maksimum ya. Nah, kita membuatnya itu, kita bantu nih pemerintah Surabaya dan Jawa Timur ya untuk menjaga lingkungan sekitar. Saya mau buat maksimum 50. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada di ACT, teman-teman. Ya, jadi disitulah kita berperan sebagai seorang chemical engineers. Ya, oke. Nah, terus kemudian, teman-teman, nah ini contohnya, begitu ya, kalau untuk pengendalian polusi udara nih misalnya ya, khususnya untuk partikulat, begitu ya. Nah, ini kita pada saat memilih alat, memilih proses, itu kita harus juga memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pemilihan alat, ya, itu ditentukan oleh banyak hal, tidak hanya efisiensi proses, tidak hanya cost down, begitu ya, tapi juga harus memperhatikan raw material yang dipakai, produk yang dihasilkan, ya, dan limbah yang dihasilkan seperti apa, ya. Oke, karena setiap um, alat itu juga pastinya akan uh, memiliki beberapa consideration yang perlu kita pertimbangkan, begitu, ya. Pastinya juga akan ada hasilnya ya, baik itu produk maupun limbah. Nah, kita harus memilih alat yang selain produknya tinggi, limbahnya juga harus yang sedikit. Ya, selain cost down, tapi limbahnya juga harus sedikit. Kayak gitu. Ya. Oke, jadi ini beberapa contoh saya yakin teman-teman sudah tahu semua begitu ya. Kalau di TPL begitu sudah diajarkan begitu ya. Kalau misal kita punya limbah partikel, limbah partikulat itu kira-kira alat apa yang harus dipakai. Begitu ya, bisa pakai cyclone, bisa pakai fabric filter, bisa pakai ESP, electrostatic precipitator. Ya, oke. Nah, cuma teman-teman ya, teman-teman juga harus perhatikan ya. Ini yang tadi saya sempat ceritakan ke teman-teman, pemilihan alat itu nggak cuma dari efisiensi cost, begitu ya. Oke, kalau mungkin efisiensi cost begitu, nah mungkin teman-teman bisa pilih A, B, C gitu ya. Atau efisiensi proses bisa milih A, B, C. Tapi teman-teman juga harus melihat bahwa apakah ini aman bagi lingkungan, begitu. Ya kan? Oke, ya. Jadi misal contoh nih, contoh ya. Oh, yang paling bagus itu sebenarnya ESPJ. Ya, karena ESP ini tuh paling canggih, ya, paling oke begitu ya. Pemisahannya paling tinggi begitu, ya kan? Nah, contohnya seperti itu ya, teman-teman ya. Eh, tapi ternyata teman-teman, ya, dia pakai energi yang tinggi juga untuk menjalankan si electrostatic field-nya. Energi tinggi itu berarti kita menggunakan banyak bahan bakar begitu ya, banyak energi begitu. Ya kan? Nah, otomatis itu juga akan merusak lingkungan sekitar. Itu juga harus kita pikirkan begitu ya. Nah, atau loh kalau gitu saya pakai fabric filter, J, pakai baghouse. Ya. Oh iya, dia juga bagus nih efisiensinya. Ya. Oke, ya. Tapi ternyata ya, pada saat sudah selesai dipakai, mau diapain nih fabric filternya? Ya, nah itu kita juga harus pikirkan dong. Ya, oh ternyata ada penampungnya. Oh ya sudah, berarti itu kan circular. Dan this is better. Begitu misal contoh ya. Tapi kalau ternyata enggak, kita cuma buang ke lingkungan aja seperti biasa jadi limbah padat. Berarti kan nambahin limbah padat juga. Ya, nah oleh karena itu pada saat kita memilih itu kita harus tahu begitu ya. Tipikal bahan yang masuk seperti apa, ya contohnya ini. Targetnya seperti apa kalau yang cyclone large particulate matter, kalau yang baghouse nih fine particular matters dan abrasive products.
Kalau yang ESP itu yang benar-benar very fine particles, ya kan, smokes and fumes yang benar-benar kecil banget yang nggak bisa kalau mungkin kalau pakai bag masih lolos begitu ya, sehingga harus pakai ESP. Kita harus tahu itunya juga, tapi kita juga harus tahu nih proses kerjanya dia seperti apa yang dia hasilkan, dan apa yang dia gunakan utilitasnya, ya, karena itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar, begitu. Ya, contoh lain lagi, ya. Nah, ini pada saat kita mau mengatasin limbah gas, limbah VOC, begitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa pilihan nih, ada wet scrubber, ada catalytic recuperative oxidizer, ada thermal oxidizer, ada selective catalytic reduction, macam-macam. Teman-teman ada macam-macam sekali di luar ini pun masih banyak. Ya, sebentar teman-teman. Oke. Nah, akan tetapi begitu ya kita harus lihat nih, ya teman-teman. Oke, stream profilnya seperti apa, thermal recovery-nya seperti apa, dan key limitation-nya seperti apa. Ya, untuk memilih yang cocok. Ya, misal contoh nih, ya, memang nih RTO begitu ya, fuel efisiensinya 97% begitu. Ya, oh ini bagus banget begitu. Eh, ya, tapi ternyata dia susceptible ya terhadap particulate plugging begitu. Ya, dia nggak bisa nih dipakai untuk gas-gas yang mengandung banyak particulate matter. Ya, sehingga mungkin kita perlu pakai nih yang model-model kayak uh, scrubber kah, ya, atau yang lain begitu ya, untuk bisa dia mengatasin hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh yang RTO begitu, ya. Jadi ini contoh-contoh saja, teman-teman. Ya, oke. Nah, kemudian selain itu, ya, selain gas, ada lagi yang wastewater, ya. Wastewater itu kan biasanya ada 4 step begitu ya, atau kalau di sini dibagi jadi 3 karena biasanya preliminary dan primary treatment itu biasanya physical treatment. Jadi kita gabung jadi satu. Kemudian ada biological treatment di secondary one dan advanced treatment di tertiary begitu ya. Nah, jadi untuk industrial wastewater itu kita juga lakukan biasanya 4 step ini. Cuma apakah perlu sampai 4 step? It also depends. Ya, tergantung. Begitu ya. Sekali lagi, teman-teman juga harus lihat regulasi di industri teman-teman, di sekitarnya regulasi lingkungan di area industri teman-teman seperti apa. Kemudian bahan limbah yang masuk ke IPAL Anda itu seperti apa. Dari situ baru kita tentukan apakah kita perlu stage physical, biological, dan advanced treatment bersamaan. Ataukah kita cuma perlu physical dan biological saja? Ataukah kita perlu cuma physical saja? Ataukah kita perlu physical tanpa biological terus langsung advance? Kita nggak tahu. Ya, nah itu tergantung dari bagaimana bahan yang masuk ke IPAL Anda. Bahan yang masuk ini bukan berarti bahan baku loh ya, tapi limbah yang masuk ke IPAL Anda, begitu ya. Itu kan kita bisa anggap bahan baku di IPALmu gitu ya. Dan bagaimana regulasi pemerintah atau regulasi dari eh, sekitar kita ya, lingkungan area industri kita ini merencanakannya begitu ya. Jadi kan biasanya mereka sudah punya nih limbah yang harus dibuang itu harus limitnya seperti apa. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, baru kita desain IPAL kita sesuai dengan itu supaya tidak merusak lingkungan begitu ya. Oke. Nah, loh, oke. Nah, bagaimana kalau misal ternyata kita sudah jaga nih, PDCA udah jalan begitu ya. Tapi ada accident atau ada insiden di mana oh ada kebocoran nih. Ya, ada kebocoran pada katup lah, pada valve kah, pada pompa kah. Begitu ya, itu sesuatu yang kita nggak sangka-sangka, kita nggak pernah ekspektasi. Jadi sumber emisi yang besar banget. Begitu ya. Nah, sehingga kita perlu melakukan yang namanya siklus LDAR. Ya, apa sih siklus LDAR ini? Ini adalah siklus untuk mengecek leak, begitu ya, untuk deteksi leak dan repair. Jadi LDAR itu adalah leak detection and repair. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi kebocoran dan melakukan maintenance atau repair terhadap kebocoran tersebut. Ya, jadi
ada ininya nih, apa namanya, perlu nih harus dilakukan. Jadi selain kita melakukan ini ya, apa namanya, perencanaan ya yang baik. Ini kan PDCA udah jalan nih, perencanaan yang baik. Oh, kita sudah sediakan resources, kita udah training personal kita, begitu ya. Kita udah lakukan monitoring harian dan lain sebagainya. Ada monitoring lain yang perlu kita lakukan juga, yaitu di LDAR. Yang mana LDAR ini juga bisa disatukan dengan bagian C dari PDCA kita. Begitu. Ya, jadi kita harus bisa mengidentifikasi komponen-komponen ya. Mungkin nambah karena biasanya gini teman-teman. Ya, kita waktu mengecek suatu proses itu kadang kita ngecek titik-titik hazardnya doang, titik-titik berbahayanya. Ya, contohnya saya kemarin ngomong tentang hazop ke teman-teman ya. Hazop itu kan banyak banget sebenarnya. Cuma kemarin saya minta apa ke teman-teman? Coba pilih tiga doang deh yang terpenting gitu ya. Nah, kadang-kadang yang dicek sama perusahaan supaya nggak buang-buang waktu itu cuma yang terpenting itu aja. Padahal sebenarnya kebocoran bisa datang tidak hanya dari yang terpenting, bisa juga dari tempat yang nggak penting juga, gitu kan. Nah, sehingga LDAR ini khusus buat hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi kita mengecek seluruhnya, teman-teman. Nggak cuma yang penting-penting doang, nggak cuma titik-titik kritisnya doang, tapi kita cek semuanya. Ya, leak detection dan repairnya pada semuanya. Begitu, jadi kita melakukan identifikasi komponen lah, begitu ya. Kita tentuin ambang batas kebocorannya lah, gitu ya. Jadi kalau sudah sampai segini, oh kita sudah harus repair. Kalau sudah sampai sekian, berarti kita harus uh, apa ganti, begitu ya. Kemudian kita harus monitoring dengan alat sensor ya. Kita harus lakukan maintenance secara berkala, begitu. Ya, itu LDAR cycle. Ya, nah selain melakukan LDAR cycle, ya ini juga harus kita lakukan. Ya, ini di awal teman-teman kalau HAZOP, ya ini kita sudah belajar. Jadi HAZOP itu pada saat kita desain suatu proses, begitu ya kita sudah harus bisa membayangkan kira-kira apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Ya, dari HAZOP inilah SOP terbentuk, training dilakukan dan resource disediakan. Begitu. Ya, akan tetapi pada saat kita melakukan cek kita kembali ke LDAR. Ya, jadi yang dicek cuma bukan yang penting doang, tapi semuanya. Begitu ya. Nah, terus kemudian untuk apa ini namanya? Menjaga lebih lagi. Nah, kita pakai SPCC rule. Ini saya juga sudah sempat sebutkan sebelumnya, yaitu SPCC rule ini adalah untuk manajemen dari spill. Jadi spill prevention. Jadi kalau misal nih, teman-teman di prosesnya teman-teman, hazopnya udah ada. Kita udah melakukan pengecekan juga, ya kan? Beres pokoknya semuanya ya. Tapi ternyata ya itu tadi ada insiden yang terjadi dan ternyata ya bahan yang spill ini itu bahaya banget bagi lingkungan. Mau 1 detik atau 1 menit doang dia bocor itu udah berbahaya banget bagi lingkungan kita. Nah, maka disinilah SPCC rule ini berlaku, teman-teman. Ya, oke. Ya, di mana peraturannya adalah kalau pabrik itu menyimpan bahan kimia yang berbahaya, ya, oke, atau minyak. Kok minyak ikut? Ya, karena minyak ini berbahaya bagi tanah, teman-teman. Ya, bagi tanah itu dia berbahaya banget. Tanah sama minyak bercampur, itu jadi B3. Ya, makanya kenapa kalau oli sudah kecampuran tanah, itu dia nggak bisa dipakai lagi. Itu jadi limbah B3. Ya, nah oleh karena itu, bagi pabrik yang memiliki bahan-bahan kimia berbahaya atau minyak yang berbahaya, begitu ya, lebih dari 1.320 galon. Nah, disinilah SPCC rule itu berlaku. Kita harus kasih sekunder tanggul, jadi tanggul sekunder. Jadi selain tangki, kalau tangkinya bocor gimana? Ya ada tanggulnya itu. Ya, ini sama seperti yang kapan lalu saya ceritakan tentang dike. Ya, kalau di layer of protection analysis, kita punya satu yang namanya physical protection, ya, yang mana itu adalah dike, di mana kalau kita punya reaktor, reaktor itu berbahaya meledak, reaktor itu harus dibungkus dengan vessel line, ya harus didobelin. Jadi kalau dia meledak, ledakannya tuh di dalam vessel kedua itu. Nah, itu sama.
Ya, SPCC rule ini juga memberlakukan hal seperti jadi kita punya tangki, tangkinya itu kalau berisi bahan kimia berbahaya bagi lingkungan atau memiliki minyak ya yang kalau kena tanah dia jadi B3 bahaya bagi lingkungan, maka kita harus kasih dia tanggul penahan kedua. Jadi dibungkus lagi. Cuma emang bungkusannya beda. Kalau yang daik itu kan dia dibungkus bener-bener 3D gitu ya teman-teman, bener-bener dibungkus full. Kalau ini dia cuma dibungkus bagian bawahnya saja. Ya, kenapa? Karena kalau yang satu itu cuma kayak kalau yang satu itu explosion, teman-teman. Ya, kalau dia explode kan kalau misal yang ketutup cuma separuh kan tetap aja bahaya gitu ya. Makanya dia tutup full. Kalau yang ini karena dia cuma leak prevention atau spill prevention, maka dia tutup bagian bawahnya doang supaya nggak langsung ke tanah ya, tapi dia bisa ke tanggul kedua. Begitu. Oke. Nah, nah, ini adalah beberapa contoh parameter perhitungan dari industri secara keseluruhan, teman-teman. Ya, jadi pada saat kita mendesain suatu industri, teman-teman, terus kemudian kita mau melakukan uji kelayakan industri itu, kita nggak berhenti sampai sebenarnya pada saat kita melakukan desain industri dan ingin mengajukan industri itu untuk dibangun, kita nggak cuma melakukan seperti teman-teman melakukan TA. Kalau di TA itu kan kenapa namanya preliminary design? Preliminary design, desain ini desain yang benar-benar awal doang, ya. Oke, makanya kan sampai batas AE aja gitu ya, sampai batas AE doang. Ya, teman-teman nggak menghitung yang lainnya begitu. Ya, cuma sampai prosesnya gimana, utilitas gimana, pompanya gimana, limbahnya pengolahannya gimana, sampai AE-nya gimana. Itu doang kan? Itu makanya preliminary design. Cuma pada saat kita mendesain suatu industri dan kita ingin mengajukan izinnya ke pemerintah. Aku mau bangun ini loh, di area ini. Nah, maka pemerintah nggak berhenti sampai AE. Menguntungkan nggak menguntungkan mereka nggak terlalu peduli ya, karena keuntungan itu kan nantinya juga buat perusahaan, bukan buat mereka. Ya, tapi bagi pemerintah yang penting itu adalah apakah pabrikmu ini sustainable, ya? Apakah pabrikmu ini bisa menjaga lingkungan sekitar area industrimu? Ya, nah maka ada beberapa parameter penting lain yang harus diperhatikan, ya, yaitu contohnya nih, ya, ada 4 hal ini, ya. Atom economy, EI, ya. Jadi ini itu batas efisiensi material secara teoritis, teman-teman, ya. Batas efisiensi material secara teoritis, ya, di mana dia itu membagi begitu ya, MW desired product dengan MW reaktan. Jadi dia melihatnya dari molecular weight, karena makanya namanya atom ekonomi, ya. Jadi berapa persen sih produkmu dihasilkan dari reaktan? Kalau ternyata produk yang dihasilkan sedikit banget dibandingkan reaktor, berarti kan secara ekonomi produkmu itu tidak bagus. Ya, karena yieldnya terlalu kecil, kan kayak gitu. Anggapannya seperti itu. Ya, oke. Jadi AE itu harus gede, teman, harus besar, gitu ya. Nah, karena supaya apa? Supaya berarti artinya gini, reaktanmu itu kepake seluruhnya menjadi produk yang berguna. Tidak ada yang terbuang sebagai limbah. Kalau AE-mu tuh kecil, berarti kan reaktanmu nih yieldnya sedikit. Betul ya? Kalau yield sedikit, berarti banyak byproduct. Byproduct biasanya jadi limbah. Nah, itu kan nggak bermanfaat ya. Malah merusak lingkungan. Kan kayak gitu loh. Maksudnya seperti itu, AE. Yang kedua, ya, PMI. Ya, PMI ini adalah proses mass intensity, di mana kita lihatnya dari total massa total massa input ya dibagi total massa produk ya. Oke. Nah, PMI ini harus makin kecil, teman-teman. Ya, jadi ini sama seperti AE gitu ya, cuma dibalik. Jadi yang inputnya di atas, outputnya atau produknya di bawah ya. Ini harus makin kecil makin baik, teman-teman. Ya. Oke, mendekati satu, ya harus mendekati satu, teman-teman. Ya, makin kecil makin baik. Ya, tapi nggak mungkin di bawah satu atau nol, loh, teman-teman. Ya, karena massa itu kan nggak berkurang ya. Ya, masih inget ya, ATK ya, konservasi massa. Ya, massa masuk sama dengan massa keluar. Nah, tapi yang kita inginkan adalah total massa input ini sama, paling nggak sama dengan massa keluar. Ya, itu yang maksimum sama dengan satu. Ya, jadi semakin mendekati satu, ya, itu makin baik PMI. Ya, oke. Nah, yang ketiga itu adalah circular PMI. Ya, jadi
Ini kalau teman-teman lihat, ini mereka solvent ya. Jadi menghitung seberapa banyak sih pelarut yang bisa kalian daur ulang. Begitu. Jadi ini industrial circularity. Yang dilihat itu adalah sirkularitas dari industrimu. Jangan sampai kamu ngomong, solvent saya pakai, terus kemudian langsung saya buang ke lingkungan. Bagaimana dengan si PMI-nya? Ya, ya. Solvent kamu pakai. Oh ya, saya melakukan ekstraksi nih. Saya mungkin pabrik ini ya, pabrik bahan biokimia begitu ya. Kan itu biasanya pakai proses ekstraksi di dalamnya. Saya pakai ekstraksi, terus kemudian nanti ekstraknya saya kolek, kemudian solventnya saya buang ke lingkungan. Nah, enggak boleh, teman-teman. Ya, itu circular PMI-nya akan sangat besar. Begitu. Ya, oke. Ya, jadi nggak boleh gitu ya. Jadi harus dimaksimalkan recovered solventnya. Begitu. Ya. Terus kemudian, ya, yang keempat itu adalah eh ini environmental factor, teman-teman. Ya, environmental factor atau E-factor. Ya, ini kita melihat juga dari waste yang dihasilkan. Ya, jadi E-factor ini ngomong tentang waste, teman-teman. Jadi mass of waste generated dibagi dengan mass of isolated product. Ya, jadi kalau makin banyak waste yang kamu generate bila dibandingkan dengan produkmu, berarti prosesmu ini tidak bagus buat lingkungan. Ya, karena oh, waste lebih banyak loh daripada produk kan kayak gitu ya. Sama kayak tadi saya ngomong ini nih, ya AE gitu ya. Oh, produknya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan reaktannya gitu ya. Berarti kan reaktannya banyak jadi waste instead of jadi produk kan kayak gitu ya. Nah, ini juga nggak bagus gitu teman-teman kalau waste-nya lebih banyak. Jadi yang bagus adalah kalau dia mendekati satu begitu ya. Jadi atau bahkan nol begitu ya. Kalau ini mungkin bisa nol begitu ya, teman-teman. Ya, oke. Ya, kenapa? Karena kalau bisa prosesnya malah produknya banyak, waste-nya nol, itu yang paling ideal gitu ya. Produk tok isine gitu ya. Waste-nya enggak ada. Waste-nya semua dibalikin semua, pokoknya diproses sampai zero waste. Nah, jadi bisa mendekati nol ya kalau e-factor ya. Oke. Satu ya oke lah, tapi kan berarti artinya produknya sama waste-nya itu 1:1 kan kayak gitu. Ya, ya lebih oke ya dibandingkan dengan kalau dia 2:1 gitu ya. Cuma akan lebih baik lagi kalau dia bisa di bawah satu bahkan mendekati nol itu untuk efek. Oke, ya terus kemudian ini ya teman-teman. Nah ini yang penting makanya tuh di blok hijau begitu ya. Pada saat kita memilih suatu solvent atau suatu pelarut, ya kita usahakan memilih yang green. Kenapa? Karena ternyata solvent itulah yang membuat proses kita tuh jadi tidak ramah lingkungan. Ya, jadi kalau teman-teman baca ini the first sentence gitu ya, solvent often accounts for 50% of GHG emissions in pharmaceutical engineering. Jadi sebenarnya greenhouse gases itu dihasilkan 50%-nya dari si solvent. Ya, jadi GHG gases ya emission itu 50%-nya itu datangnya dari si solvent. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misal kita pakai solvent yang tidak ramah lingkungan, ya ya, berarti intinya emisi GHG kita akan jauh lebih banyak, gitu ya. Nah, tapi kalau misal kita bisa ganti solvent itu menjadi green solvent, ya sesuatu yang tidak menghasilkan gas greenhouse, ya maka gas greenhouse yang dihasilkan oleh pabrik kita juga akan lebih sedikit. Dan apalagi kalau misal sudah green solvent yang kita pakai, kemudian kita bisa recovered solventnya untuk kita pakai ulang, ya, oke. Sehingga si PMI-nya ini baik, begitu ya. Nah, otomatis bisa, ya, makin oke lagi, kayak gitu, ya. Nah, oke. Jadi sustainability dari suatu proses itu juga perlu kita pertimbangkan, ya. Nah, oleh karena itu ya, kita sebagai seorang chemical engineers, kita ini punya legal mandate, ya, atau mandat, sorry, ya, mandat di mana kita tuh sebagai seorang chemical engineers, ya itu lagi, kita nggak cuma memperhatikan yield maksimal, cost minimal.
nggak gitu. Tapi kita juga harus memastikan bahwa operasional proses kita itu nggak membebanin lingkungan sekitar atau komunitas sekitar secara nggak proporsional. Ya, makanya kita harus memiliki beberapa consideration in the engineering aspects begitu ya. Mulai dari kumulatif impact, ya kita harus bisa menghitung begitu ya. Total limbah kita bila dibandingkan dengan produk kita harus bisa hitung begitu. Terus kemudian kita juga harus bisa memonitor ya emisi yang kita hasilkan. Jadi nggak cuma hitung doang di awal berapa sih polutannya yang dihasilkan dari dibandingkan dengan kapasitas kita. Bukan hanya itu, tapi kita juga bisa monitor limbah yang dihasilkan. Sehingga jangan sampai dia menjadi atau apa ya, memberikan efek-efek buruk ke komunitas sekitar. Nah ini ya, before they impact the adjacent residential zones. Jangan sampai ya, kita harus bisa memonitor limbah kita agar tidak sampai terjadi emisi-emisi yang merusak lingkungan atau emisi-emisi yang mengganggu komunitas sekitar. Ya, makanya kita harus bisa memastikan begitu ya, memonitor dengan baik. Ya, dan yang terakhir gitu ya, kita juga harus mengkonsiderasi itu community right to know. Ya, jadi bahwa data-data tentang proses kita, begitu ya. Terus kemudian data-data tentang desain proses kita itu diberitahukan kepada orang-orang di sekitar, ya, ke publik. Sehingga mereka tuh tahu apa yang mereka harus lakukan. Nah, ini kenapa manajemen lingkungan ini itu sebenarnya relate banget dengan LOPA, Layer of Protection Analysis. Teman-teman kalau masih ingat, layer terluar dari LOPA ya itu bukan emergency response tapi community response. Ya, jadi kenapa kok community have the right to know? Ya, ya kenapa? Supaya mereka kalau sampai terjadi apa-apa di industri kita, komunitas sekitar tuh tahu apa yang harus dilakukan. Ya, oke. Jadi penting banget ya, dan semua yang saya terangkan mulai awal sampai akhir ini tuh saling sambung menyambung, teman-teman. Ya, nah oleh karena itu ya, ya sebagai seorang chemical engineer kita harus memperhatikan ya nggak cuma optimal proses design di cost dan yield production no ya, tapi kita juga harus memperhatikan sustainability dari desain kita ya, jadi kita harus meminimalkan PMI begitu ya, kita harus memaksimalkan CPMI ya, memaksimalkan solvent recovery-nya. Begitu. Kemudian kita juga harus bisa ya mengapply ya, atau makanya tadi saya bilang harusnya nggak cuma sampai AE ya. Kalau untuk desain fit yang benar-benar untuk izin ke pemerintah itu kita nggak berhenti sampai analisa ekonomi nggak. Tapi kita juga harus ke PMI, CPMI, AE dan juga life cycle analysis (LCA) teman-teman. Ya, dimana apakah memang proses ini layak untuk didirikan. Bagaimana efeknya terhadap lingkungan sekitar, terhadap komunitas sekitar. Ya. Terus kemudian apakah bahan bakunya memang benar-benar sustainable? Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, itu semua ada di sini. Jadi, optimal process design, it doesn't have to be cost down, process efficiency up. No, not only that. Ya, tapi kita harus melihat dari banyak hal di tengah-tengah ini. Dan nggak hanya itu, ada dua pilar kiri kanan yang lain, yaitu regulatory compliance, ya, di mana kalau mau dapat izin usaha, otomatis semua regulasi harus diturutin, begitu ya. Dan kita juga harus punya boundary secara etis dari social dan ecological risk. Jadi kita harus benar-benar mapping hazobnya, kita harus benar-benar punya LOPA yang betul, begitu ya. Kita harus memperhatikan sustainability dari lingkungan sekitar. Ya, oleh karena itu di bawah ini ya ada quote ya teman-teman, the modern chemical engineer doesn't just scale the reactions. Ya, jadi kita nggak cuma merhatiin prosesnya doang begitu ya. They engineer the boundary between the industrial progress and planetary health. Jadi kita juga harus memperhatikan lingkungan. Ya, nah ini saya dapat dari web di EPA teman-teman. Ya, Environmental Protection Association yang punyanya US begitu ya. Di mana
pada saat mereka itu mendesain suatu plan, ya, plan of the future, begitu ya. It's not plan PLAN, bukan hanya itu, tapi plan PLANT gitu ya, of the future. Mereka itu punya interconnected network diagram seperti ini, ya, di mana di molecular level, begitu ya, itu dia harus baik, begitu ya. Kemudian unit operationnya itu juga harus yang energy demand-nya low, begitu ya, tapi mass loading-nya tinggi. Kemudian facility systems-nya harus lengkap. Jadi ada prevention, dia harus punya LDAR ya, yang tadi leak detection and repair. Ya, dia punya emission control ya, yang lengkap begitu. Tapi juga harus cheap ya, supaya bisa supaya semua industri dari segala industri begitu ya, baik yang kecil, menengah maupun yang besar itu semuanya bisa tetap aman begitu ya. Terus kemudian di makro level ya, perusahaan atau industri juga harus memiliki atau harus mentaati regulasi-regulasi yang ada ya, sehingga pada saat ke community ya, perusahaan itu bisa mengasih guarantee ya bahwa lingkungan sekitar akan tetap aman dan nyaman bagi komunitas begitu ya. Oke, jadi key insight-nya ya teman-teman bisa baca sendiri ya, environmental management ya, jadi manajemen lingkungan itu sebenarnya nggak cuma kita ngetik semua checklist ya, itu kan cuma di atas kertas begitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah satu kesatuan dari mass and energy balance, di mana kita kalau mau energy balance atau mass balance, berarti semuanya itu circular, teman-teman. Nggak ada yang hilang keluar. Betul ya? Semuanya tetap ada di dalam lingkup itu, tidak keluar, tapi dimanfaatkan dengan baik. Begitu. Itu manajemen lingkungan. Ya. Jadi thank you. Itu saja, teman-teman. Itu kelas kita terakhir. Ya, dari kelas utilitas dan K3. Ya, di mana K3 itu stands for keselamatan dan kesehatan kerja, tapi jangan lupa bahwa dalam K3 itu ada lingkungan juga di sana. Ya, jadi makanya topik terakhirnya tentang manajemen lingkungan. Oke, thank you teman-teman. Untuk UAS nanti saya akan post em, soalnya ya, itu nanti di hari Senin tanggal 1 Juni. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa melihat add link di tanggal 1 Juni ya untuk melihat soal UAS ya. Dan teman-teman punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan UAS tersebut, di mana nanti tanggal 8 jam 10 pagi kita akan adakan presentation ya, gabungan antara UAS PPK dan UAS Utilitas dan K3. Oke, thank you. Gitu aja teman-teman. Sampai jumpa kembali dan selamat pagi.